Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami Dwi Putri, NIM 17612010876. Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Nah, di sini saya mau mempresentasikan salah satu bab dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh dosen mata kuliah saya sendiri, Bapak Dr. Hamdani SEMM MAK. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu bab 4 tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Ada 5 poin yang bakal kita bahas di pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama etika dalam bisnis, yang kedua pertimbangan etika dan perilaku organisasi, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, dan kelima permasalahan terkait etika bisnis dan penyelesaiannya. Yang pertama, etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos, dalam bentuk jamaknya berarti adat istiadat dan kebudayaan. Etika dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi akan dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya rendah akan dianggap kurang memahami etika. Etika merupakan moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima. Tujuannya untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Etika tidak hanya dilakukan di lingkungan sosial saja, namun dalam praktek bisnis akan sangat diperlukan, terutama saat pengambilan keputusan. Etika bisnis diartikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, di mana aturan tersebut sudah bersumber dari aturan tertulis dan tidak tertulis. Ditinjau dari lingkungan sosial dan bisnis, etika memiliki makna yang sama, yakni sebagai kontrol bagi perilaku manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika merupakan kriteria yang paling penting dalam mengambil keputusan di sebuah organisasi. Nah, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai etika. Dengan begitu, setiap tindakan manajer atau pemimpin dalam pengambilan keputusan akan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dikenal sebagai istilah Corporate Social Responsibility. CSR merupakan wujud dan komitmen serta kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan, karena mengingat keadaan perusahaan bukan hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif, seperti kemacetan dan kepadatan di daerah perusahaan tersebut maupun limbah pabrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut, perusahaan harus adil dalam proses pendistribusian laba yang diperoleh untuk alokasi dana CSR. Yang keempat, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan etika. Maksudnya, sebelum mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan pilihan atas baik dan buruk, benar dan salah, dan hal-hal yang abu-abu antara hitam dan putih, dan hal-hal yang tidak jelas. Hal ini dimaksudkan agar perilaku yang tidak etis dalam mengambil keputusan dapat kita hindari. Yang kelima dan terakhir, permasalahan terkait etika bisnis dan penyelesaiannya. Permasalahan yang sering dijumpai dalam praktek bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang terkait dengan etika dan tanggung jawab perusahaan itu ada yang pertama, tindakan yang bersifat merugikan masyarakat, yakni seperti pembuangan limbah pabrik. Yang kedua, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang ketiga, mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji yang tidak normal atau di bawah UMR. Yang keempat, tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba perusahaan yang diperoleh masih rendah, dan masih banyak lagi. Nah, dari berbagai masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa kenyataannya manajemen perusahaan belum sepenuhnya menjalankan etika dengan baik. Maka diperlukan solusi dan penyelesaian
masalah terkait dengan etika dan bisnis dan tanggung jawab perusahaan dan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi itu dengan seperti yang pertama, membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan persoalan etika bisnis di perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam mempercepat pembentukan masyarakat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Nah, ini yang paling penting ya, karena kekerasan itu tidak dikategorikan sebagai tindakan yang beretika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kepada Pak Hamdani dan yang lainnya, bila saya ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.